Selamat pagi, Pak Aditya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, KM 102, yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Naila Putri. Lalu ada Mbak Novia Berlianasari, ada Mbak Fatimatul Zahra, dan Mas Akbar Rancang Sumbara. Kelompok ini diketuai oleh Mbak Dwi Novitasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kami yang berjudul Membangun Budaya Digital Positif melalui Program Literasi TIK. Studi kasus pencegahan cyberbullying dan hate speech di kalangan mahasiswa Universitas Siber Asia. Baik, adapun nama-nama yang akan membacakan slide-slide yang berikutnya. Mulai dari slide yang pertama sampai dengan yang keempat akan dibacakan oleh saya, Nadia Naila Putri. Lalu pada slide yang kelima sampai dengan yang kedelapan akan dibacakan oleh Mbak Novia Berlianasari. Slide yang ke-9 sampai dengan yang ke-12 akan dibacakan oleh Mbak Fatimatul Zahra. Slide yang ke-13 sampai dengan yang ke-17 akan dibacakan oleh Mas Akbar Rancang Sumbara. Lalu yang terakhir, slide yang ke-18 sampai dengan yang ke-23 akan dibacakan oleh Mbak Dwi Novitasari. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Perkembangan teknologi dan media sosial. Seperti yang telah kita ketahui, pada saat ini produksi informasi tidak hanya terbatas pada lembaga media tertentu, melainkan semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan dan memenuhi informasi. Seperti referensi atau sumber yang telah kami dapatkan, yaitu dari Nasrullah pada tahun 2015, yang menyatakan bahwa media sosial adalah jenis media internet yang memungkinkan penggunanya untuk menampilkan diri, berinteraksi, berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan pengguna media lainnya, serta membentuk hubungan sosial dalam bentuk virtual. Adapun contoh-contoh media sosial yang pastinya sudah tidak asing bagi kita dan saya yakin sebagian besar dari kita menggunakannya. Di antara lain yaitu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Twitter, dan Blogger. Secara berangsur-angsur, teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi fokus utama dalam pendidikan dan sektor-sektor organisasi lainnya. Adapun riset yang telah kami dapatkan dan telah kami tuang dalam bentuk tabel, di sini ada tabel digital 2024-2025 Global Overview Report yang diterbitkan oleh Hootsuite dan We Are. Ada indikator total populasi dengan jumlah perkiraan sebanyak 277 juta jiwa dengan persentase sebanyak 100%. Data ini bersumber dari data Reportal pada awal tahun 2025. Lalu ada total pengguna internet dengan jumlah perkiraan 212 sampai dengan 221 juta pengguna dengan persentase sebanyak 77 sampai 80%. Data ini kami dapati dari APJ.ii dan Data Reportal pada tahun 2024 sampai dengan 2025.
2025. Selanjutnya ada total pengguna media sosial aktif dengan jumlah perkiraan sebanyak 143 juta pengguna media sosial aktif dengan persentase sebanyak 51,60%. Data ini kami dapati dari data Reportal pada bulan Januari tahun 2025. Selanjutnya di sini ada rata-rata waktu penggunaan medsos ataupun media sosial per hari. Dengan jumlah perkiraan selama 3 jam 11 menit sampai 3 jam 14 menit. Dengan persentase belum diketahui. Data ini bersumber dari Hootsuite atau We Are Social pada tahun 2024. Baik, selanjutnya. Urgensi etika digital di lingkungan akademik daring Unsia. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, pastinya ada dampak positif pada proses belajar mengajar tersebut. Tetapi juga muncul resiko perilaku negatif. Tanpa pemahaman yang baik tentang etika digital, tentu mereka beresiko terlibat dalam tindakan tidak etis seperti cyberbullying dan hate speech. Nah, oleh karena itu, pendidikan etika digital perlu diterapkan di lingkungan akademik daring untuk mempersiapkan generasi yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Di sini kami telah melakukan riset dan telah kami letakkan pada bentuk tabel. Di sini ada platform dengan peringkatnya dan dengan jumlah penggunanya. Di peringkat pertama ada platform YouTube dengan jumlah pengguna sebanyak 139 sampai 143 juta pengguna. Sumber ini kami dapati dari rri.detik.com, data Reportal pada tahun 2024 sampai 2025. Di peringkat kedua ada Instagram dengan total jumlah pengguna sebanyak 122 juta pengguna. Data ini bersumber dari detik.com, RRI Data Reportal pada tahun 2024 sampai 2025. Lalu ada Facebook yang menempati peringkat ketiga dengan jumlah pengguna sebanyak 118 sampai 122 juta pengguna. Data ini bersumber dari detik.com, RRI Data Reportal pada tahun 2024 sampai 2025. Yang keempat, ada WhatsApp dengan total jumlah pengguna sebanyak 116 sampai 118 juta pengguna. Data ini bersumber dari RRI Data Reportal tahun 2024. Lalu ada TikTok yang menempati peringkat terakhir nih, peringkat kelima. Dengan total jumlah pengguna sebanyak 89 juta pengguna. Data ini bersumber dari RRI Data Reportal pada tahun 2024. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Novia Berliana Sari. Baik, slide selanjutnya kita akan bahas dampak dari cyberbullying dan juga hate speech, dampak negatifnya tentunya. Yang pertama adalah cyberbullying, masalah kesehatan mental, kehilangan harga diri, gangguan tidur dan juga konsentrasi, perilaku ekstrim yang dapat berujung pada bunuh diri, dan yang terakhir dampak jangka panjang tentunya bagi korban. Kita bisa lihat tabel di bawah ini. Ada 25,9% korban dan ada juga mahasiswa di dalamnya pernah menjadi korban cyberbullying.
Angka pelakunya 13% dan beberapa responden pernah mengaku menjadi pelaku dari cyberbullying. Bentuk utamanya kebanyakan 58,5% melalui sosial media tentunya. Lalu kita masuk ke hate speech. Dampak negatifnya yaitu kerusakan psikologis, kesenjangan sosial, memicu diskriminasi dan konflik, dan yang terakhir merusak fondasi pendidikan. Kita bisa lihat tabel di bawah ini, sebanyak 77% dari partisipan mahasiswa UI mengaku pernah terlibat dalam cyberbullying, baik menjadi korban maupun pelaku. Karakteristiknya kebanyakan mahasiswa perempuan, usianya 20-25 tahun, dan tentunya pengguna aktif internet. Kebanyakan 21-42 jam per minggu, atau bisa juga lebih banyak dari yang terlibat. Kita masuk ke manfaat efektivitas program literasi TIK dalam mencegah cyberbullying dan hate speech di kalangan mahasiswa, kampus, dan juga masyarakat. Yang pertama adalah mahasiswa, adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, keterampilan melindungi diri, dan perilaku daring yang etis. Dan manfaat bagi kampus, yaitu terciptanya lingkungan akademik yang aman dan inklusif, peningkatan reputasi institusi, optimalisasi proses pembelajaran, dan pengembangan kebijakan yang efektif. Sedangkan bagi masyarakat, manfaatnya adalah kontribusi lingkungan daring yang sehat, pencegahan eskalasi konflik sosial, peningkatan kepercayaan publik, dan membangun warga digital yang bertanggung jawab. Kita masuk ke definisi literasi TIK. Literasi TIK adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan menyampaikan informasi dengan baik dan sesuai dengan hukum. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Zahra. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang konsep dasar literasi TIK dan komponen literasi digital. Dalam literasi TIK, ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami. Pertama, pengolahan data adalah proses mengubah data menjadi informasi yang berguna. Kedua, jaringan komputer menghubungkan perangkat komputer dan alat komunikasi lain untuk berbagi data dan sumber daya seperti printer, scanner, dan lainnya. Ketiga, komunikasi berarti proses mengirim dan menerima informasi melalui media seperti internet, telepon, atau jaringan komunikasi lain. Keempat, internet memungkinkan akses informasi serta komunikasi yang cepat dan mudah di berbagai tempat tanpa ada batasan geografis. Dan terakhir, penyimpanan data adalah proses menyimpan informasi dalam bentuk digital pada perangkat penyimpanan seperti hard disk, flash disk, atau media penyimpanan lain. Sedangkan dalam komponen literasi digital ada beberapa bagian penting. Pertama, kompetensi yang mencakup pengetahuan mengenai format digital dan non-digital. Kedua, pembuatan dan penyampaian informasi digital. Ketiga, penilaian informasi. Keempat, pengumpulan atau penyusunan pengetahuan. Kelima, literasi informasi, dan terakhir, literasi media. Kedua, etika, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, beradaptasi, dan menerapkan norma-norma etika saat menjelajahi ruang digital. Salah satu contoh etika adalah tidak menyebarkan informasi palsu, yang juga berarti menghindari perilaku perundungan di dunia maya. Dan terakhir, keamanan mengajarkan individu untuk menyadari serta menghadapi risiko cyber seperti pencurian data, peretasan, dan kebocoran informasi pribadi.
dengan pemahaman keamanan digital yang membantu pengguna menyadari pentingnya password yang aman, autentikasi dua langkah, dan pengelolaan izin aplikasi agar informasi pribadi terlindungi. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Akbar untuk membahas topik selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya karakteristik budaya digital literasi. Yang pertama, budaya digital positif sebagai dasar untuk interaksi sehat di dunia maya. Merujuk pada cara penggunaan teknologi yang aman, bertanggung jawab, produktif, dan sejalan dengan nilai sosial. Yang kedua, literasi digital sebagai dasar untuk budaya digital positif, karena melibatkan keterampilan kognitif, teknis, dan etis dalam menggunakan teknologi. Ketiga, etika digital dan tanggung jawab sosial sebagai karakter utama. Para pengguna harus memahami cara melindungi privasi, menghormati hak orang lain, dan menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying. Keempat, kemampuan memilih informasi dan kesadaran terhadap resiko digital. Pengguna harus peka terhadap ancaman yang mungkin muncul seperti pencurian informasi, pengubahan fakta, dan penipuan online. Dengan meningkatkan keterampilan evaluatif, individu dapat menghindari efek buruk dan memanfaatkan teknologi dengan lebih aman. Oke, selanjutnya ada peran institusi pendidikan dan pembentukan budaya digital. Institusi pendidikan menempati posisi vital sebagai katalisator utama dalam membentuk budaya digital yang sehat dan produktif di masyarakat Indonesia. Transformasi digital yang berlangsung pesat menuntut lembaga pendidikan untuk tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga untuk penggunaan teknologi, tetapi untuk membentuk karakteristik dan sikap yang tepat dalam berinteraksi di ruang digital. Isu sosial di ruang digital. Cyberbullying adalah bentuk pelecehan yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital seperti mengirim pesan menghina atau menyebarkan rumor yang berbeda dari bullying fisik karena dapat terjadi kapan saja dan sulit dilacak. Cyberbullying dapat berupa flaming, online harassment, cybertalking, degradation, masquerade, quoting, dan exclusion. Oke, selanjutnya isu sosial di ruang digital. Hate speech atau ucapan penghinaan kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi hasutan atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Cara menghindari perilaku hate speech, penyediaan edukasi tentang etika media kepada masyarakat, pengarahan pola penggunaan media sosial secara bijak, penyampaian pemahaman kepada korban dan sanksi untuk melaporkan kejahatan terkait kebencian. Oke, slide selanjutnya ada pendekatan dan jenis program atau penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan adalah survei kuesioner. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Survei kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tempat dan waktu pelaksanaannya. Untuk penelitian ini sendiri, kita lakukan pada tanggal 22 November 2025 kemarin, dan untuk proses pengambilan datanya, kita melakukan pengumpulan data dan dilakukan secara online melalui Google Form, dan menggunakan angket atau kuesioner, dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Untuk linknya sendiri, bisa kita lihat di pojok kanan PowerPoint ini, dengan judul Kuesioner Studi Kasus
pencegahan cyberbullying dan hate speech di kalangan mahasiswa Universitas Cyber Asia. Untuk subjek program atau populasi dan sampelnya sendiri, itu kita tujukan pada seluruh mahasiswa usia dari berbagai fakultas untuk berpendapat dan mengisi jawaban pada survei kuesioner mengenai pembahasan kasus cyberbullying dan hate speech yang terjadi di kalangan mahasiswa. Dan kami telah mengumpulkan jawaban dari 32 responden yang merupakan mahasiswa aktif Unsia dari berbagai jurusan. Dan di bawah ini sudah kami lampirkan kolom hasil analisis kami yang kami bagi menjadi 2 pernyataan, yaitu ada dampak serius pada kasus pertama dan ada efektivitas Undang-Undang ITE pada kasus kedua. Dan sebagian besar presentasinya kita dapat melihat hasilnya di hasil presentase ini. Untuk kategori jawaban pada pernyataan dampak serius ini, bisa kita lihat sebagian besar itu responden mengatakan kalau kasusnya sudah cukup serius, yaitu di angka 12 responden yang memilih cukup serius, 10 responden memilih serius, serta 4 responden memilih sangat serius. Dan 1 dari 32 responden tersebut menyatakan kalau tidak serius sama sekali. Dan untuk kasus kedua, yaitu efektivitas Undang-Undang ITE sendiri, kita dapat lihat dari presentasi hasil frekuensinya, ini terdapat 14 responden yang mengaku kalau efektivitas Undang-Undang ITE ini sudah cukup efektif diterapkan di kalangan mahasiswa. Baik, untuk instrumen pengumpulan data sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kami menggunakan questionnaire G-Form. Dan untuk mengidentifikasi prevalensi dan bentuk-bentuk cyberbullying serta hate speech yang terjadi di kalangan responden, ini misalnya yang terjadi di media sosial, yaitu TikTok, Instagram, serta grup WhatsApp. Kami sudah melampirkan tabel analisis dari jawaban masing-masing responden. Untuk kategori jawabannya sendiri, kami bagi menjadi 2 kategori, yaitu ya dan tidak. Ya, untuk pernah melihat atau mengalami cyberbullying serta hate speech itu sendiri, dan tidak, untuk tidak pernah melihat atau mengalami cyberbullying serta hate speech. Dan dari tabel di bawah ini dapat kita lihat bahwa presentasinya terdapat 77,78% responden atau sekitar 25 orang itu mengatakan pernah melihat atau mengalami sendiri hate speech serta cyberbullying tersebut. Sementara di sini bisa kita lihat presentasinya ada 22,22% responden atau sekitar 7 orang yang mengatakan tidak pernah sama sekali melihat serta mengalami cyberbullying dan hate speech itu sendiri. Dan dari perhitungan rata-rata dan standar deviasi di atas, kita dapat menarik interpretasi bahwa sekitar 78% mahasiswa atau 25 dari 32 orang pernah melihat atau mengalami cyberbullying. Dan untuk analisis faktor-faktornya sendiri yang menyebabkan atau memengaruhi perilaku cyberbullying dan penyebaran hate speech-nya, biasanya itu terjadi secara anonimitas yang disebabkan karena kurangnya etika digital, serta pengaruh konten-konten negatif yang tersebar di berbagai platform media sosial. Dan di bawah ini kami sudah melampirkan diagram frekuensi dari platform paling sering terjadi cyberbullying. Dan di sini frekuensinya ada 32 responden. Dan 18 dari 32 responden tersebut mengatakan kalau yang sering terjadi hate speech serta cyberbullying sendiri itu di Instagram. Dan di TikTok ada 12 responden yang setuju, grup WhatsApp ada 9 responden, Twitter ada 4 responden, serta terakhir ada 2 responden yang mengatakan kalau di komentar Facebook itu paling banyak untuk cyberbullying serta hate speech-nya itu sendiri. Dan untuk memahami persepsi responden terhadap cyberbullying serta hate speech, serta dampak emosional atau psikologis yang dialami korban,
kami mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan atau penanganan yang ada, misalnya peran literasi digital, kebijakan sekolah, serta adanya manfaat dari Undang-Undang ITE. Dan di bawah ini kami sudah melampirkan bentuk cyberbullying yang paling sering dilihat atau dialami oleh 32 responden. Nah, dari di tabel di bawah ini bisa kita lihat bahwa yang paling banyak itu mengalami komentar menghina atau merendahkan. Kedua teratas ada penyebaran gosip atau kebohongan. Tiga teratas ada ancaman verbal atau kekerasan. Dua terbawah ada doxing atau penyebaran data pribadi, serta yang paling sedikit di sini ada pemalsuan akun. Dan untuk kesimpulan serta rekomendasi dari analisis kami kali ini, kami membaginya menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah tingginya minat edukasi. Mayoritas mahasiswa, sekitar 87,5% dari 32 responden, menyatakan sangat tertarik untuk mengikuti program literasi TIK ini, yang menunjukkan adanya kesadaran atas pentingnya isu-isu ini. Yang kedua, itu tentang kebutuhan mendesak untuk 3 pilar. 3 materi yang paling dibutuhkan adalah etika berkomunikasi, yaitu netiquette, manajemen self-control, dan hukum sanksi Undang-Undang ITE. Ini sejalan dengan tingginya paparan terhadap hate speech, sekitar 88%, dan kebutuhan untuk memahami konsekuensi hukum. Yang ketiga ada fokus pencegahan. Faktor utama pendorong cyberbullying atau hate speech ini sendiri itu adalah kurangnya empati, serta literasi digital atau etika. Program perlu fokus pada pembangunan karakter digital yang positif, yaitu empati dan peningkatan kemampuan teknik etis. Sekian presentasi dari kelompok 1 kelas KM 102. Saya sendiri, Dwi Novitasari sebagai ketua, mohon undur diri dan terima kasih kepada Bapak Aditya Maswara atas waktunya dan mohon untuk koreksinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.